Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudara pendengar semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an mengungkapkan ketika ia berhaji dan akan berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertemu seorang nenek di suatu jalan. Nenek itu mengenakan baju dan jilbab dari kain wol. Abdullah menyapanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nenek itu menjawab, "Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surat Yasin ayat 58. Abdullah bertanya, "Semoga Allah mengasihimu. Apa yang engkau lakukan di tempat ini?" Sang nenek menjawab, "Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada orang yang memberikan petunjuk kepadanya." Quran Surat Al-A'raf ayat 186. Abdullah berpikir nenek itu telah tersesat di jalan. Maka ia bertanya, "Mau kemanakah engkau?" Si nenek berkata, "Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." Quran Surat Al-Isra ayat 1. Abdullah berpikir nenek itu selesai beribadah haji dan ingin ke Baitul Maqdis. Maka ia bertanya, "Sejak kapan engkau berada di sini?" Nenek itu mengaku selama 3 malam dalam keadaan sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Abdullah menyelidik, "Aku tidak melihat engkau membawa bekal makanan." Si nenek mengungkapkan, "Dia memberikan makan minum kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 79. Abdullah bertanya, "Dengan apakah engkau berwudu?" Si nenek berkata, "Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih." Quran Surat An-Nisa. Abdullah menawarkan, "Aku membawa makanan, apakah engkau mau makan?" Si nenek menolak. Kemudian mereka menyempurnakan puasa sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Abdullah menugas, "Ini bukan bulan Ramadan." Si nenek menerangkan, "Barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Abdullah berkomentar, "Dalam perjalanan kita dibolehkan untuk berbuka." Si nenek berkilah, "Berpuasa adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Lalu Abdullah menyelidik, "Mengapa engkau tidak berbicara kepadaku sebagaimana aku berbicara kepadamu?" Si nenek menegaskan, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Lalu Abdullah bertanya, "Dari golongan apakah engkau?" Nenek itu menerangkan, "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian Abdullah bertanya, "Maukah engkau naik untaku agar engkau dapat bertemu dengan kafilahmu?" Si nenek berkomentar, "Apa yang engkau kerjakan berupa kebaikan diketahui Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Abdullah menundukkan utalnya agar si nenek dapat menaikinya. Lalu si nenek berkata, "Katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka." Quran Surat An-Nur ayat 30.
Abdullah menundukkan pandangannya dan berkata, "Naiklah." Namun, saat nenek itu berusaha menaikinya, unta itu tiba-tiba meloncat. Dia pun berkata, "Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan kalian sendiri." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Abdullah bin Mubarak berkata, "Sabarlah dulu, hingga unta ini aku ikat." Si nenek menyaut, "Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat." Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Usai mengikat unta, Abdullah berkata, "Sekarang naiklah." Sambil menaiki unta, nenek itu berkata, "Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Abdullah mengambil tali unta itu dan bergerak sambil meneriakinya. Nenek itu menegurnya, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu." Quran Surat Luqman ayat 19. Lalu Abdullah menuntun ontanya pelan-pelan sambil bersyair. Seketika nenek itu menegurnya, "Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran." Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Abdullah menyahut, "Sungguh engkau telah diberi kebaikan yang banyak." Si nenek menukas, "Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berpikir." Quran Surat Ali Imran ayat 7. Abdullah bertanya, "Apakah engkau punya suami?" Si nenek menasihati, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menanyakan sesuatu yang bila dijelaskan kepadamu niscaya menyusahkanmu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101. Abdullah pun akhirnya diam sampai di tempat berkumpulnya para kafilah. Kemudian ia berkata, "Kita telah sampai. Di manakah rombonganmu?" Si nenek menjawab, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dari situlah Abdullah tahu bahwa si nenek punya anak. Maka ia bertanya, "Bagaimana keadaan mereka dalam haji?" Si nenek menerangkan, "Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 16. Abdullah membawa nenek itu ke Kubah. Sesampai di sana, ia bertanya, "Kita telah sampai di Kubah. Dari golongan manakah engkau?" Si nenek berkata, "Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih." Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan firman yang sebenarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 164. "Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh." Quran Surat Maryam ayat 12. Akhirnya taulah Abdullah, nenek itu punya 3 anak lelaki. Maka ia pun teriak memanggil, "Wahai Ibrahim, Musa, dan Yahya." Tidak lama kemudian datanglah 3 pria menghampirinya. Ketika mereka semua telah duduk, nenek itu berkata kepada anak-anaknya, "Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Salah seorang anaknya pergi membeli makanan dan menghidangkannya untuk Abdullah. Nenek itu berkata, "Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Abdullah berkata kepada 3 lelaki itu, "Makananmu tidak akan aku makan
sampai kalian mau menceritakan tentang wanita itu?" Salah seorang di antara mereka berkata, "Dia adalah ibu kami. Sejak 40 tahun lalu tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran karena takut tergelincir dan dimurkai Allah yang Maha Pengasih." Abdullah bin Mubarak berkata dalam hati, "Maha suci Allah yang telah berkuasa atas segala sesuatu." Demikianlah saudara, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.